Suryati di masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang literasi. Mudah-mudahan dengan adanya literasi ini pengetahuan kita semakin lama semakin bertambah. Dan semoga kali ini meskipun dalam keadaan COVID, kita bisa selalu sehat, selalu semangat, dan insya Allah akan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya, untuk apa literasi dan apa literasi, kemudian manfaatnya apa sih? Karena selama ini kita mendengar tentang literasi, atau mungkin kadang ada yang suka membaca tapi tidak tahu bahwa itu adalah literasi. Dan saya akan mengulas apa itu literasi, kemudian sebagian tujuan dari literasi, karena kalau semua mungkin ya tidak banyak waktu yang bisa digunakan di sini. Kemudian manfaat daripada literasi. Yang pertama, literasi itu adalah kegiatan atau aktivitas secara individu dalam kegiatan membaca dan menulis. Kenapa dikatakan individu? Karena membaca itu juga menulis ya dilakukan oleh perseorangan, bukan oleh kelompok. Bisa oleh kelompok tapi mungkin dalam keadaan diskusi. Untuk membaca dilakukan secara individu. Kita tahu bahwa negara kita itu adalah negara yang luas, kemudian banyak penduduknya, tapi ternyata minat bacanya itu sedikit sekali. Jadi literasi itu kaitannya dengan membaca dan menulis, kemudian bisa meningkatkan minat baca. Dan tentu saja kita akan melakukan kegiatan literasi ini dalam bentuk kelompok, dalam bentuk perseorangan. Kemudian kita bisa menghasilkan karya tulis dari apa yang sudah kita baca dan apa yang sudah kita lihat. Kenapa harus kita melakukan literasi? Ya, literasi atau membaca. Tujuannya yaitu agar kita bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik. Karena dari membaca kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa mengasah kemampuan internal kita. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan masalah hati ya, pribadi kita sendiri. Jadi dari mana kita akan bisa mengasah empati ya. Empati kaitannya nanti dengan tata krama, dengan sikap kita kepada orang lain. Itu dari mulai kita membaca. Kenapa dari membaca? Karena yang kita tahu bahwa Al-Quran di agama Islam tidak akan kita bisa pelajari kalau kita tidak akan kita bisa gunakan kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak membacanya. Kita tahu bahwa Nabi saja diberikan wahyu itu Iqra, sampai 3 kali Iqra. Meskipun jawabannya saya tidak bisa membaca, tetap saja wahyu itu mengatakan bahwa Nabi Rasul kita Muhammad SAW disuruh membaca, dan itu memberikan dasar pendidikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan budi pekerti yang luhur sebagai orang Islam. Dan itu semua harus kita pelajari, tidak bisa datang dengan begitu saja. Dipelajari dari mulai anak mungkin ada dalam kandungan ibu, dan tentu saja sampai dengan mereka mendapatkan masa-masa emasnya di usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun. Jadi tujuan yang pertama adalah mengembangkan
kepribadian anak yang sesuai dengan syariat yang dianut oleh pribadinya masing-masing. Yang kedua, bisa mendapatkan informasi yang banyak, dan tentu saja ini adalah hal yang sangat kita harus kita pelajari, karena kita tidak akan bisa mendapatkan segala sesuatu yang memerlukan data apabila kita tidak membacanya, baik membaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa itu yang secara langsung? Yaitu membaca buku, membaca majalah, membaca koran, ataupun membaca buku-buku yang lainnya. Nah, manfaatnya apa? Ya, tadi tujuannya kita bisa memperhalus budi pekerti kita, kemudian menambah wawasan dan informasi, juga bisa memahami segala informasi yang kita baca ataupun kita dengar dan yang kita lihat. Nah, manfaatnya apa? Menambah kosakata, ya, menambah kosakata yang tentu saja kita perlukan ketika kita akan melakukan satu kegiatan, baik menulis maupun berbicara. Kenapa harus kosakatanya yang banyak? Kalau kosakatanya sedikit, maka ketika kita akan berbicara, kita akan sangat sulit untuk menemukan kosakata yang kita perlukan pada saat kita berbicara. Dan kita bisa menambah wawasan, manfaatnya itu yang kedua. Jadi menambah kosakata, menambah wawasan, kemudian kita bisa membuat tulisan-tulisan yang benar dengan kosakata yang kita kuasai dari kegiatan kita membaca. Dan saya harap orang tua di rumah bisa memberikan bimbingan kepada anak untuk bisa melakukan literasi, ya, bisa melakukan membaca. Jadilah literat yang sejati. Seperti yang kita ketahui bahwa mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ahmad Heriawan, mengatakan dalam yel-yelnya, literasi Jabar oke, literat Jabar oke, Jabar kahiji yes, ya. Dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yel literasi, literasi Jabar oke, Jabar literat oke, Jabar kahiji yes. Salam literasi.